Halo semuanya, welcome back to podcast ErgoPod, Ergonomics for a Better Life. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai K3, keamanan dan juga mengenai kelelahan. Nah, di sini kita juga udah ada 3 narasumber, ada Pak Kapto, Pak Danis, Pak Bukris. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Nah, kemarin juga saya baru baca-baca berita yang mengenai podcast ini, episode ini khususnya mengenai kelelahan. Berhubung saya cukup sering nih, Pak, bolak-balik Jakarta, Bandung ya, dan akhir-akhir ini pun juga sering ketemu kecelakaan di Purbalunyi KM 90-an gitu ya. Dan bisa saya coba cari tahu kalau itu mungkin kalau mobil pribadi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau secara Transjakarta tuh sebenarnya gimana sih? Nah, kalau secara data tuh berdasarkan data 2021 ada 508 kecelakaan di Transjakarta. Dari mana rata-rata per bulannya 43 kali. Kayaknya cukup ekstrim ya tahun 2021. Nah, kira-kira apa nih tanggapan Bapak Ibu mengenai hal ini? Ya, kalau kecelakaan Transjakarta itu kita mesti lihat ini ya dari berbagai aspek ya, sebenarnya bukan hanya dari pengemudinya saja ya. Oke. Kadang-kadang kan kecelakaan juga bisa terjadi karena pengendara lain gitu ya, masuk ke jalur Transjakarta gitu ya. Atau memang ada masalah dengan jalan, masalah dengan Transjakartanya gitu sendiri ya. Gitu ya. Tetapi memang kalau yang saya baca kebanyakan masalah pengemudi ya, terkait dengan kelelahan ya. KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi itu menyebut kelelahan itu jadi salah satu faktor yang membuat pengemudi Transjakarta itu tidak fokus ketika bekerja. Nah, masalah itu yang sebenarnya mungkin perlu dicermati ya, karena gini, Transjakarta itu pengemudinya sekitar 8.000 ya, itu kebanyakan pengemudi bus luar Transjakarta ya. Artinya bukan pengemudi asli Transjakarta sendiri. Dan memang ada beberapa yang bermasalah secara kompetensi. Jadi bukan hanya masalah kelelahan, tapi juga kita bisa lihat masalah kompetensi pengemudinya juga gitu. Nah, tetapi masalah kelelahan ini perlu juga kita pikirkan. Karena kalau kita lihat atau mungkin nanti kita evaluasi ya jam kerja, sistem kerja pengemudi Transjakarta itu mungkin saja bisa menyebabkan pengemudi itu mengalami kondisi yang tidak bugar ketika dia bekerja gitu. Akibatnya ya itu tadi terjadi kecelakaan gitu ya. Harusnya misalkan dia ke kanan, tiba-tiba dia ke kiri gitu ya, keluar dari jalur dan sebagainya. Termasuk di dalamnya mungkin ada pihak manajemen juga ya terkait itu ya, pengaturan jam kerja, shifting gitu ya. Ya, jadi mungkin saya juga menambahkan sedikit ya dari data penelitian panjang yang dilakukan peneliti terkenal dunia itu Heinrich gitu ya. Ya memang kecelakaan itu faktor kontributor terbesar adalah 88% itu disebabkan oleh orang operator ya. Tadi sudah menyebutkan tadi adalah entah sopir, entah mungkin yang lain. Jadi 88% sangat besar. Kemudian tadi adalah berkaitan dengan transportasi Jakarta ya mungkin bis dan sebagainya itu kontributornya hanya 10% ya. Jadi dari ini adalah 88 sama 10 sudah 98. Nah, memang yang 2% ini masih belum tahu. Jadi dengan kata lain saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Daniel sama Bu Kris itu bahwa peran bagaimana kita itu bisa mendidik orang-orang yang terlibat dalam proses entah itu sopir atau mungkin operator lain itu sangat penting sekali sih gitu. Oke, nah tadi kalau fokusnya berarti 88% karena operator atau manusia ya, Pak. Kira-kira kalau dari Pusdi Ergonomi gitu ya, kira-kira ada penelitian apa nggak sih yang kita bisa lakukan sehingga bisa mendapatkan solusi-solusi untuk mengurangi angka tersebut? Ya, kalau di Pusat Studi Ergonomi kita ada satu penelitian yang terkait dengan manajemen risiko kelelahan gitu ya. Karena kan tadi ditengarai faktor utama penyebab kecelakaan adalah pengemudi yang mengalami kelelahan ketika dia mengemudi. Nah, manajemen risiko kelelahan sendiri itu kita bisa pandang dari dua sisi, ya, bisa dua kategori. Yang pertama dari sudut organisasinya. Jadi misalkan organisasi harus menerapkan satu aturan yang ketat gitu ya. Kemudian harus mengatur jam kerja dengan baik sehingga memberikan kesempatan bagi operator atau bagi pengemudi untuk punya waktu istirahat yang cukup. Karena waktu istirahat yang tidak cukup
akibatnya kelelahan atau mengantuk ketika mengemudi. Kemudian di satu sisi kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Ya, kita pakai teknologi untuk yang pertama kita bisa melakukan evaluasi awal sebelum seseorang itu mulai bekerja, atau kita sering dengar istilah namanya fitness for duty, gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan sebenarnya di pilot Transjakarta gitu ya. Di pilot itu harus biasanya ini pemeriksaan medis. Jadi masih terbatas hanya pemeriksaan medis. Jadi hanya mengukur misalkan tekanan darahnya gitu ya. Apakah dia punya potensi sakit jantung atau tidak gitu. Nah, tapi itu rasanya belum cukup gitu. Karena itu kan tidak bisa mengukur apakah seorang pengemudi itu siap nggak untuk bekerja. Karena bisa saja semalam dia tidurnya kurang gitu ya. Tapi kondisi kesehatannya mungkin baik-baik saja gitu. Nah, teknologi membantu untuk mendeteksi lebih awal kondisi yang tidak bugar itu, sehingga operator atau pengemudi tidak meneruskan pekerjaannya. Atau bisa juga real time monitoring. Jadi ketika bekerja kita gunakan teknologi untuk memonitor nih pengemudi ya. Nah, nanti pada satu saat ketika pengemudi sudah mengalami kondisi mengantuk gitu ya, itu mungkin harus ada alarm misalkan ya, atau ada tanda peringatan untuk membantu pengemudi ngingetin lagi gitu ya. Berhenti deh, jangan diteruskan pekerjaannya. Berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan itu fokus 3 hal ya. Yang pertama adalah operator atau mungkin orang yang menjalankan tadi. Jadi bagaimana memastikan bahwa orang-orang atau entah supir itu punya kompetensi yang tinggi. Jadi kompetensi itu tidak bisa kurang ya. Jadi kalau memang kompetensi ada batas tertentu, saya nggak tahu bagaimana mengukur kompetensi seorang supir itu mutlak. Jangan sampai istilahnya diturunkan dan sebagainya. Kompetensi, kemudian ya intinya kompetensi, kemampuan dia itu mutlak ya. Ya sering terjadi kadang-kadang satu hal sehingga kompetensi diturunkan, orang bisa diterima. Nah, kompetensi itu penting ya. Jadi pertama adalah orangnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen. Saya nggak tahu manajemen ini juga harus mempunyai suatu suatu aturan yang ini ya, yang baku dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah entah manajemen sama operator ini harus duduk bareng. Contohnya apa? Tadi adalah menetapkan target. Seorang sopir ini dalam satu hari seharusnya hanya berapa jam. Maksimal, ya. Itu ya. Jadi target ini memang benar. Jadi kalau memang dia mampunya sebut saja dalam satu hari hanya 8 jam, ya jangan dipaksakan gitu lah. Dengan macam-macam dan sebagainya, nggak ada pengganti dan itu ya jadi kesepakatan itu. Nah, pada saat membuat kesepakatan ini ya tadi ada alat-alat untuk mengukur, ya alat mengukur nggak tahu alat mengukur adalah mungkin ya orang kalau sudah istilahnya interaksi dan ya ini memang harus 8 jam. Jadi ada suatu Nah, jadi di sini ada 3 kelompok yang memang sangat penting untuk bagaimana menurunkan kecelakaan. Tadi adalah pertama adalah orangnya, kemudian yang kedua adalah dari pihak pengelolanya, dan juga teknologi-teknologi ini benar-benar bareng bahwa ini loh orang yang menjalankan aktivitas dengan benar gitu ya, itu mesti akan terjadi aman dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita memberikan suatu pemahaman terhadap pihak manajemen. Sebaiknya orang itu nyopir jangan lebih dari ini. Itu kan nggak mudah juga. Dan itu bisa dipelajari atau maksudnya bisa dilakukan studi dan bisa ditetapkan begitu. Sebenarnya idealnya berapa sih orang itu bekerja, orang itu mengemudi begitu ya, dari banyak indikator tadi. Jadi selain pihak operatornya tidak boleh lelah, setting jam kerjanya baik, termasuk teknologi fasilitasnya mensupport gitu ya, itu semuanya sebenarnya bisa ditetapkan atau dikaji begitu ya, ditetapkan begitu lewat kajian-kajian yang memang terbukti secara ilmiah begitu ya, memang bisa dilakukan untuk menunjang keselamatan berkendara, keselamatan bekerja supaya aman begitu, itu bisa dilakukan. Itu kalau di kereta hanya boleh
masinis 4 jam. Kan 4 ya, jam. betul. Boleh 4 jam Iya, betul. Satu hari, 4 Jadi hari. jarak jauh itu Ya. jadi kalau membayangkan masinis bawa kereta dari Bandung ke Jogja itu bukan dari Bandung ke Jogja dia terus Ya. yang bawa kan ya. Iya, Dia bukan. berhenti sebenarnya Pasti ada di ganti, 4 karena jam maksimal itu. 4 jam. 4 jam. Lalu juga masalah kompetensi tadi yang disebut Pak Kapto ya, kalau di kereta itu ada asisten masinis yang dia harus memenuhi kalau tidak salah 5.000 jam dulu mendampingi masinis, baru dia boleh pegang. Ya, sama seperti pilot ya. Rasanya memang pengemudi-pengemudi yang seperti kereta api, pesawat terbang begitu memang sudah cukup ini ya, baik mereka aturannya. Mungkin yang tadi lebih banyak kecelakaan itu di darat juga ya, banyak banget kan ya yang tadi Kenny sebutkan yang Transjakarta, dan itu walaupun ada kalau di kendaraan atau di bus gitu kondektur atau gitu yang menemani sopir itu, mereka kan tidak punya kompetensi yang sama ya dengan sopirnya ya, hanya menemani saja, tidak bisa berganti. Bahkan kalau misalnya bawa kendaraan mengemudi truk gitu ya dari Jakarta sampai ke Surabaya, itu mungkin mereka sendiri aja kan ya sebenarnya. Nah itu kayaknya yang memang problem-problem terbesar pengemudi itu ditetapkannya di situ. Ya betul sekali bahwa ini adalah 3 masalah utama yang memang harus digarap. Nanti bisa dipilah ya. Pertama adalah kompetensi. Bagaimana memastikan orang itu punya kompetensi. Kemudian yang kedua adalah pihak manajemen juga harus paham juga bahwa kemampuan orang itu adalah hanya sekian. Kemudian teknologi juga banyak. Bagaimana teknologi bisa dibuat membuat simulasi pada saat ini, sudah nyopir sekian, itu dari wajahnya kan bisa juga kelihatan sudah mulai ngantuk dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat 3 fokus itu. 3 fokus itu bagaimana untuk memadukan. Nah, dari semua ini kan sebenarnya kita bisa garap ya, bisa kita teliti orangnya, kemudian teknologinya, kemudian manajemennya. Sehingga jangan sampai pihak manajemen adalah ngotot, saya pengen menghemat dan sebagainya gitu ya. Kemudian orangnya juga, saya pengen uang banyak dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang saya kira itu. Jadi tarik menarik yang kadang-kadang sulit gitu ya, sulit sekali bahwa saya sebagai sopir ya pengen aja dapat uang banyak dan sebagainya, lupa. Pihak manajemen juga, ini Kapten ini nyopirnya baik, oke genjotnya terus dalam 1 hari sekian jam. Nah itu saya kira belum untuk yang kejar setoran gitu ya, problem individu ya. Nah itu sih saya kira mungkin itu. Baik, tadi kalau bahas mungkin saya juga nangkep selain tadi ya, kalau kecelakaan kita bisa lakukan penelitian, tahu gimana cara menguranginya, tapi ujungnya yang paling penting adalah manajemennya gitu ya Pak, ujungnya peraturannya gitu. Nah kalau gitu saya mau nanya nih, kalau peraturan itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama K3? Atau sebenarnya K3 tuh perannya tuh apa sih? Dan gimana sih cara membuat itu lebih baik dalam sebuah perusahaan? Mungkin konteksnya nggak usah kecelakaan dalam transportasi ya Pak, tapi secara keseluruhan sebenarnya mungkin K3 itu apa gitu ya Pak ya? Sama gimana sih cara terapin dengan benar? Seperti itu. Sebetulnya di dalam K3 ini kan sudah ada peraturan ya, peraturan yang baku, banyaklah peraturan Itu dari pemerintah Pak? Pemerintah, dari pemerintah ya. Jadi banyak ya, membuat peraturan-peraturan itu sudah sangat jelas dan sebagainya. Yang menjadi masalah di lapangan, ya saya mengunjungi banyak di perusahaan ini, belum ada suatu ketentuan kalau perusahaan tidak menerapkan SMK 3, sistem manajemen K3 ini dengan benar, dicabut izinnya itu belum ada. Beda kalau perguruan tinggi kan, perguruan tinggi kalau ada paksaan dari serikat pekerja gitu ya Pak. Betul, saya kira betul sekali Bu Kris. Jadi kalau saya seperti perguruan tinggi, istilahnya masa izinnya operasional nggak ada, ya nggak bisa dan sebagainya. Nah tapi kalau saya perusahaan, katakanlah saya sebagai pimpinan tertinggi suatu perusahaan, nggak menerapkan SMK 3 juga, apa sih sanksinya gitu ya? Nggak ini, hanya memang perusahaan-perusahaan yang katakanlah menjual produknya ke luar negeri. Nah mereka tanya, ini sudah menerapkan SMK 3 belum? Nah kalau saya belum, saya nggak menerima. Nah tapi kayak gitu kan masih kecil sekali gitu ya. Jadi di sini sebenarnya aturan sudah jelas, tapi kontrolnya dari pemerintah ini saya melihat masih kurang. Yang mengontrol itu justru malah pembeli atau user dan sebagainya. Harus menerapkan ini dan sebagainya. Kalau tidak nggak mau dan sebagainya. Itu masih lemah sekali gitu ya. Ya walaupun setiap perusahaan itu sebenarnya wajib melaporkan gitu ya Pak Kapten ya, kejadian-kejadian di dalam perusahaan, misalnya ada yang celaka sampai meninggalkan begitu ya, data-data itu memang harusnya disampaikan begitu ya.
Itu per bulan, per tahun? Per tahun ya. Per tahun itu ada laporan gitu yang disampaikan. Jadi ada berapa yang meninggal. Cuma kan memang saking banyaknya mungkin ya perusahaan ini kontrolnya itu memang yang belum terlalu baik begitu ya, sehingga ya benar nggak sih yang meninggal karena kecelakaan sekian, kemudian cedera, kecelakaan yang parah atau ringan begitu berapa itu muncul. Tapi mungkin ke perusahaan-perusahaan memang sudah komit untuk menjalankan SMK 3 yang baik, mereka biasanya punya catatan-catatan yang baik untuk itu. Dan sebenarnya catatan itulah yang jadi modal awal sebenarnya untuk membenahi sistem keselamatan di perusahaan. Karena kan kita nggak bisa membuat satu perusahaan itu aman tanpa tahu sebenarnya begitu kan ya, itu aman enggak itu tanpa ada kejadian nggak sih kan gitu ya sebenarnya. Makanya tadi Kenny bilang ini ada kecelakaan nih di Transjakarta sekian berbagai. Kalau kita nggak pernah tahu data itu kan kita nggak akan aware gitu lah ya. Biasanya memang harus disentil dengan kejadian-kejadian gitu. Nah itu kembali ya. Isunya juga sebenarnya kesadaran setiap individu untuk bekerja dengan aman gitu ya. Kadang-kadang kan hal-hal yang sangat sederhana itu diabaikan gitu ya, jadi berperilaku tidak aman gitu ya. Nah itu yang justru masalah terbesarnya itu, bagaimana menumbuhkan kesadaran setiap orang untuk berperilaku aman itu sebenarnya. Dan kadang memang harus dipaksa. Untuk perusahaan-perusahaan besar memang bisa ya melakukan pemaksaan itu ya Pak Kapten ya, dengan sistem mereka harus seperti ini, nyebrang jalan pun mereka atur begitu ya, harus tengok kanan, tengok kiri dulu begitu ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin jadi hal-hal yang mungkin menurut mereka nggak penting, yang penting produksi jalan. Ya, Bu, ya? Betul, ya produksi jalan, profit ada. Ya memang betul sekali ya. Jadi ditambahkan juga kalau perusahaan-perusahaan BUMN gitu kan memang pada saat tiap tahun harus melaporkan. Nah itu nggak ada tawar menawar, karena kan atau perusahaan sudah go public nggak ada tawar menawar pada saat rapat itu memegang saham. Bagaimana track record apa yang disampaikan dari Bu Kris tadi adalah ada nggak dan sebagainya, ada gimana itu kan harus ini. Tapi kan perusahaan yang BUMN dan perusahaan yang go public itu jumlahnya berapa, kita bisa menghitung. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memang produknya bagus bisa dijual atau diekspor ke luar negeri jumlahnya berapa. Yang lain ini kadang-kadang siapa yang kontrol, itu tanda tanya besar, tantangan besar bagi kita semua. Yang kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian gitu sebenarnya ide dari Pak Daniel penting sekali, menyadarkan. Nah menyadarkan, tapi kadang-kadang bagaimana orang ini kapan bisa sadar dan sebagainya, suatu tantangan besar kan. Harus dipaksa dulu kadang, betul. Nah, dipaksa ini, dipaksa kadang-kadang juga siapa yang maksa, tanda tanya juga kan. Perusahaan-perusahaan perusahaan kecil siapa yang maksa. Kemudian kalau seandainya ini ya katakanlah ada suatu instansi tertentu ditugaskan untuk ngontrol, bayangkan di Bandung ada 10.000 perusahaan siapa dan sebagainya kan. Nah itu saya kira ini menjadi PR besar bagi berbagai hal untuk tadi membuat suatu aturan-aturan, kemudian kontrolnya dan sebagainya. Suatu tantangan yang luar biasa. Gitu. Siap. Kalau saya mungkin mau tanya lebih detail lagi gitu ya. Kalau case yang pernah ditangani itu apa sih Bu? Kalau contoh case-nya K3 ya Bu? Oke, kalau di Pusat Studi Ergonomi sendiri begitu ya, tadi disampaikan bahwa problem terbesarnya itu lebih banyak sih sebenarnya bagaimana sih membuat orang itu sadar untuk bekerja dengan aman gitu kan ya. Oh, membuat operatornya Bu ini, orang tuh maksudnya? Iya, operator betul. Bekerja dengan aman. Nah, tadi Pak Kapto sampaikan kadang harus dipaksa dulu nih orang-orang ini untuk bekerja dengan aman, karena kalau dengan sendirinya itu kadang susah begitu ya. Nah, kalau di perusahaan besar ya ada aturan yang mereka harus taati, ada standar yang mereka harus penuhi tentang keamanan begitu ya. Mungkin nggak jadi soal untuk memaksa, tapi di perusahaan-perusahaan kecil UKM gitu ya. Kalau Kenny pernah datang ke ke tempat-tempat produksi yang kecil kayak apa ya, bikin baju atau sepatu gitu ya. Baju, sepatu atau apa yang dekat sini, pabrik tahu begitu ya ini ya. Pernah masuk nggak kalau ya pabrik tahu itu mungkin mereka bekerja pun pokoknya tahunya jadi selesai diproduksi ya sudah. Padahal untuk membuat tahu misalnya itu butuh tenaga dan juga mungkin dari sisi keamanan yang dia sampai
meninggal begitu mungkin hampir nggak ada begitu ya. Tetapi yang sering terjadi tuh mereka cedera dia nggak sadar gitu ya. Kalau misalnya pas bayangin kalau dia harus tahu itu yang diperas dari cairan kedelai itu yang sudah dihaluskan tuh diperas dengan manual begitu, itu risiko. Nah, risiko cedera itu kan sebenarnya bisa mengarah pada yang hal-hal yang tidak aman, menyebabkan orang tidak bisa bekerja akhirnya gitu ya, sehingga jadi kerugian buat perusahaan. Nah, itulah yang bisa kita masuk di situ gitu ya, untuk membuat orang itu dipaksa untuk bekerja dengan aman. Caranya apa ya? Nggak bisa kan dia, kamu harus ini pelan-pelan, putarnya nggak boleh, nggak bisa begitu, karena kan produksi tahu ini harus jalan, atau produksi baju, sepatu itu tetap harus jalan. Nah, biasanya yang dilakukan adalah ya baik si pihak manajemen pun juga sadar sebenarnya. Kita nggak bisa memaksa operator itu untuk sadar bekerja dengan aman kalau si pihak manajemen nggak sadar bahwa aman itu penting loh di tempat kerja. Nah, kalau ada si manajemen ini sudah sadar bahwa aman itu penting, mereka akan biasanya mengupayakan untuk membuat si operator itu atau pekerja mereka itu bisa bekerja dengan aman. Itu seperti apa sih gitu. Bisa dengan alat juga ya. Iya, dibuat alat ya. Mungkin kita nggak bisa jauh-jauh bandingkan dengan pabrik tahu di mana, Taiwan gitu yang teknologi udah lah masukin kedelai udah jadi di sana tahu. Kalau di sini kan nggak bisa ya. Teknologi itu mahal sekali untuk dibeli, apalagi untuk sekelas UKM begitu ya. Nah, cara-cara sederhana gitu ya untuk membantu mereka bekerja dengan aman itu diperlukan, apalagi untuk kondisi di Bandung atau di Indonesia yang banyak industri-industri kecil gitu ya. Mungkin juga sepatu gitu ya Pak ya. Oke, itu sebenarnya sih data nama-nama perusahaan itu belum terrekod dengan baik. Jadi tanya banyak sekali, seperti contoh saya pengen buat pabrik itu nggak usah tercatat pun bisa di sini gitu kan. Itu yang akhirnya kan siapa yang kontrol dan sebagainya kan. Nah, itu jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan UMKM tadi yang sebenarnya belum tercatat gitu lah. Ya, belum tercatat dengan baik. Jadi akhirnya juga dan untuk mikir aman pun belum sampai ke situ gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya juga saya naik sendiri ya. Saya kelola sendiri dan sebagainya. Kalau saya ditegur, saya juga belum tercatat perusahaannya gitu. Itu tantangan besar sih. Mungkin mindsetnya juga saya dapetin sih Pak, yang penting mulai dulu aja gitu ya. Iya, mulai dulu, hantam aja dulu gitu kan. Faktor ekonomis juga kan. Mungkin lebih penting produksinya, menguntungkan profit gitu kan, daripada memperhatikan masalah K3 itu. Nah, itu. Jadi memang kesadaran bahwa bekerja dengan aman dimanapun itu penting, itu yang memang harus ditekankan ya. Jadi kampanye-kampanye untuk itu harus dimunculkan sebenarnya. Karena dengan begitu kan ada upaya ya. Betul. Jadi kuncinya adalah bagaimana menyadarkan setiap orang bahwa itu bekerja dengan sadar. Itu penting sekali. Kalau seandainya orang itu sudah sadar bahwa itu adalah bekerja harus aman dan sebagainya, enak. Itu ya. Nah, memang caranya bagaimana, apakah harus dipaksa dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih belum tercatat PT-nya atau gimana sih namanya itu? Karena nggak ada PT Pak. Nggak ada PT kan? Akhirnya kan gimana? Pakai CV. Katakanlah ini jadi yang ngontrol pemerintah loh, perusahaan ada. Perusahaan nggak ada, belum tercatat dong gimana? Itu jadi tantangannya begitu ruwet dan sebagainya sih. Oke, mungkin semoga dengan podcast ini buat teman-teman yang mendengarkan bisa tersadarkan juga gitu ya kalau aman itu cukup penting juga, karena mungkin nyambungnya ke jiwa manusia mungkin gitu ya Pak ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman juga, buat yang mendengarkan, kalau ada yang tertarik untuk mau tadi ya melakukan penelitian atau terapan gimana sih caranya biar lebih aman, atau mau mulai proses K3-nya itu, mungkin kalau mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan Pusdi Ergonomi juga bisa ya? Bisa sekali ya. Ya kita welcome lah. Kita welcome. Jadi ya mungkin kalau pengalaman saya kan juga saya bisa memberikan suatu pelatihan, kuncinya untuk menyadarkan. Tadi adalah apa yang tadi lah disimpulkan, menyadarkan. Mau apapun ya, banyak sekali metode untuk menyadarkan, paling tidak adalah pada saat bekerja dengan benar dan sebagainya. Banyak sekali metode-metode. Tapi kan penyadaran itu kan jadi tanda tanya besar. Mau nggak disadarkan? Kemudian operator, kemudian pihak manajemen juga sama. Kalau saya pikir, kalau saya membuat perusahaan ya paling tidak tercatat gitu. Oh, ini di sini ada perusahaan ini dan sebagainya. Jadi kalau informasi tersalurkan toh, ada apapun tersalurkan ya, itu kedua. Kemudian yang ketiga
ya manajemen ya harus ikutin prosedur yang benar lah. Terhadap karyawan bagaimana, alat dan sebagainya. Ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang juga belum sadar juga sih. Jadi dari operator, dari pihak manajemen dan sebagainya harus kerja bareng gitu. Baik, oke. Kalau gitu mungkin itu juga mengakhirkan podcast episode kali ini. Mungkin terima kasih Pak Karto. Terima kasih Kenny.